Pendengar RRI, pariwisata merupakan sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian di Nusa Tenggara Timur. Namun dalam menghadapi berbagai tantangan seperti infrastruktur, perubahan tren, wisatawan, dan juga pengelolaan destinasi dibutuhkan strategi yang solid maksud kami. Dan salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf NTT itu adalah membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem pariwisata di daerah ini. Dan hari ini pendengar, pagi ini kita akan berdiskusi dengan Kepala Dinas Parekraf NTT Noldi Jose Apelokila untuk memahami lebih jauh bagaimana kemitraan strategis ini diimplementasikan dan apa dampaknya begitu ya bagi pengembangan pariwisata di NTT ke depan. Pak Noldi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Eni. Selamat pagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, di Flores dan di mana saja bisa menangkap siaran radio RRI. Ya, baik Bapak. RRI. Ya, betul. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan pagi hari ini. Bapak bisa jelaskan dulu ya, ini kenapa kemitraan strategis ini menjadi fokus utama begitu ya dalam pengembangan pariwisata di NTT, Bapak? Baik, ini saya sedikit panjang ya penjelasannya. Ya, boleh Bapak silakan. Jadi ini dan seluruh masyarakat NTT. Pertama, ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, NTT kita punya luas 246.000 km persegi dan 80% itu laut. Selanjutnya ada 609 pulau. Terus sumber kita yang kita miliki adalah jumlah populasi penduduk yang 5,4 juta. Nah, potensi yang paling besar kita miliki adalah kita punya potensi pariwisata yang cukup besar. Ya. Saat ini tercatat oleh kami ada 1.837 destinasi wisata. Wow. 759 destinasi alam, 762 destinasi budaya, spesial interestnya ada 102. Ini isu strategis yang menjadi peluang bagi NTT. Yang berikut, kita diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan pariwisata. Dalam RPJMD 2025-2045, NTT bersama-sama dengan Bali dan Nusa Tenggara, NTB dan NTT ini kita tetapkan sebagai super hub pariwisata dan ekonomi kreatif bertaraf internasional. Ini dalam pembagian kewilayahan secara nasional ini Bali Nusa ini menjadi super hub pariwisata dan ekonomi kreatif bertaraf internasional. Selanjutnya, lebih khusus bagi NTT, kita dipersiapkan untuk menjadi pusat pariwisata bahari dan minat khusus bertaraf internasional. Ini yang kedua. Yang ketiga, merujuk visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur 2020-2030, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalengka dan Bapak Johannes Asadoma. Visi kita adalah NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Dari visi itu diturunkan pada misi-misi dan program prioritas. Nah, saat ini kita punya 10 program prioritas yang disebut dengan dasar cita, ayo membangun NTT. Nah, dari 10 program prioritas itu, pada prioritas ketiga itu kita sudah mempersiapkan wisata NTT sebagai sektor untuk menggerakkan ekonomi lokal. Jadi sektor pariwisata ini adalah menjadi penggerak ekonomi lokal. Nah, ini saya berharap ini menjadi peluang bagi kita sekalian untuk mengalokasikan seluruh energi yang ada untuk membangun pariwisata. Nah, terus yang berikut, saat ini tren wisatawan ini sudah berubah. Dulu mereka kenalnya mass tourism, berkumpul di tempat-tempat yang, tapi sekarang tren wisatawan sudah berubah. Ada wellness experience, dia mencari berwisata untuk sehat, cari pengalaman untuk meningkatkan kesehatan. Ada deep meaningful, dia belajar budaya lokal dan terlibat dengan alam dan sejarah. Terus venture, bisnis, hiburan, jet setting dan sebagainya. Intinya bahwa tren wisatawan saat ini memberikan peluang bagi kita sekalian bahwa
ini bisa dijawab oleh Provinsi NTT. Nah, yang jadi persoalan adalah kita punya peluang-peluang ini, apakah tantangannya kita mampu tidak mewujudkan suatu destinasi yang sesuai dengan minat wisatawan, memiliki daya tarik dan punya dampak pada perekonomian masyarakat. Ini adalah tantangan bagi kita sekalian untuk menjawab 4 isu strategis yang tadi saya sampaikan. Oke. Dalam pengelolaan pariwisata ini kita punya berbagai persoalan. Ada destinasi yang punya potensi, tadi saya sampaikan ada 1.600, tetapi aksesnya belum baik. Oh, ya. Selanjutnya, potensi daya tarik ini belum dapat kita kemas menjadi suatu atraksi untuk menambah daya tarik. Terus yang berikut, amenitas destinasi juga belum tersedia. Wisatawan yang datang, tempat kampanye, air-nya, tempat parkir dan sebagainya itu belum airnya ya. Itu belum tersedia, kita belum mampu untuk menyediakan secara baik. Terus yang berikut, promosi kita belum terlalu kuat. Padahal kunci untuk memasarkan pariwisata adalah promosi. Yeah. Nah, selanjutnya kunjungan wisatawan ke destinasi ini belum dapat menggerakkan ekonomi lokal. Banyak destinasi tetapi kita belum mampu untuk menggerakkan masyarakat ini, memanfaatkan kunjungan ini untuk apa? Meningkatkan perekonomian, taraf ekonominya. Ibu Leli dan ini ada suatu persoalan mendasar persoalan ini. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa APBD kita fiskal terbatas, sehingga kita tidak terlalu kuat untuk mengalokasikan APBD untuk pengembangan pariwisata di NTT. Hampir semua Pemda punya persoalan fiskal. Nah, solusi yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki bersama dengan pariwisata adalah kolaborasi. Mungkin seperti itu. Pada saat APBD, anggaran pemerintah tidak terlalu kuat untuk mendukung pengembangan pariwisata, maka solusinya adalah kolaborasi. Oke. Saya jawab sementara itu. Kolaborasi ini menjadi strategis begitu ya untuk pengembangan pariwisata di NTT. Baik Bapak, dalam kemitraan strategis ini kira-kira pihak mana saja ini yang bisa diajak kolaborasi atau sudah diajak untuk berkolaborasi, dan bagaimana peran mereka untuk mendukung industri pariwisata di NTT kita ini? Ya, baik. Jadi kolaborasi ini terkenal dengan kolaborasi pentahelix, bahkan sekarang sudah hexahelix ya. Hexahelix. Pentahelix itu ada unsur pemerintahnya, ada unsur bisnisnya, ada akademisinya, ada medianya, ada komunitas. Ya. Nah, ini semua punya peran masing-masing. Itu pemerintah itu berada pada posisi pembuatan kebijakan, membuat regulasi, membuat aturan main. Setelah itu pemerintah menyiapkan aksesibilitas, infrastruktur untuk kita tiba ke destinasi. Terus pengembangan kelembagaan SDM itu adalah tugas pemerintah. Akademisi, fungsinya di mana? Akademisi akan menyiapkan menyediakan berbagai kegiatan-kegiatan akademisi, riset, pengembangan, terus pendidikan yang relevan. Pada saat kita semua bersepakat untuk kita mendorong pariwisata sebagai sektor yang mendorong perekonomian di NTT, maka tentu pada akademisi, pada sekolah-sekolah sudah waktunya kita untuk menyiapkan pendidikan-pendidikan untuk memperkuat pariwisata. Ya. Menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang pariwisata, mata-mata kuliah, mata pelajaran untuk pengembangan usaha pariwisata. Itu sudah oke. Nah, terus yang berikut untuk komunitas masyarakat lokal itu juga punya peran penting. Peran daripada masyarakat adalah yang pertama menjaga lingkungan. Karena wisatawan itu yang menjadi interestnya adalah kebersihan. Masyarakat harus mampu untuk menyiapkan lingkungan menjadi lingkungan yang bersih. Dan yang kedua yang sudah dimiliki oleh NTT ini adalah apa? Itu terkenal dengan tulus, menjadi tuan rumah yang sangat baik, kekeluargaannya tinggi oleh NTT itu. Yeah. Ini banyak. Selanjutnya pengusaha-pengusaha juga dengan produk layanannya, pengembangan ekonominya, dan yang terakhir media. Media ini Bu Leli, RI, PVRI, dan seluruh media punya peran, yaitu dalam promosi penyebaran informasi tentang pariwisata.
Mungkin seperti itu. Oke, jadi ini memang harus kerja kolaborasi begitu ya antara beberapa pihak tadi yang sudah disebutkan dan RRIND siap begitu ya Bapak ya kalau diajak kerjasama begitu Ya, Bapak. harus bisa. Ditunggu ya Bapak ya. Ya, Oke, benar. baik Bapak. Ini bagaimana dampak kemitraan ini terhadap peningkatan jumlah wisatawan dan juga ekonomi lokal begitu ya? Kita berdayakan UMKM yang ada di NTT ini begitu Bapak. Ya, baik. Jadi dari kolaborasi yang kita akan lakukan ini yang pertama, kita kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada, Hmm. maka tentu ada penguatan-penguatan dalam destinasi wisata yang ada di NTT. Ini tentu akan berdampak. Jadi pada saat kita daya tarik wisatanya kita perkuat berdasarkan kolaborasi yang ada, maka tentu dia akan menjadi magnet yang menarik wisatawan untuk berkunjung. Selanjutnya, pada saat kita menggunakan energi daripada kolaborasi untuk mengembangkan amenitas pada destinasi, maka tentu destinasi juga akan semakin menarik. Berbagai hal. Jadi dengan adanya kolaborasi ini, maka akan menambahkan atraksi kita, melihat aktivitas yang dilakukan bersama. Setelah itu penguatan ekonomi pada destinasi pariwisata. Itu yang menjadi kekuatan sehingga destinasi ini makin kuat dan makin menarik. Oke, dan ketika semua pihak ini bersinergi begitu ya untuk memajukan pariwisata di NTT, apakah ada kebijakan begitu Bapak atau program khusus misalnya yang saat ini tengah disiapkan untuk memperkuat sinergi dengan pelaku industri pariwisata? Baik, terima kasih Bu. Jadi saat ini kita sedang mempersiapkan peraturan gubernur ini, peraturan gubernur yang mengatur bagaimana mekanisme pola koordinasi dan kolaborasi yang akan kita lakukan di pengembangan. Jadi seluruh stakeholder yang kita libatkan dalam pengembangan pariwisata ini semua akan diatur sesuai petunjuk yang ditetapkan dalam peraturan gubernur. Itu yang dipersiapkan. Sedang dipersiapkan begitu ya Bapak ya. Oke, di NTT tadi di awal Bapak sudah menyebutkan begitu banyak ya destinasi-destinasi wisata di NTT, ada ribuan begitu tadi disebutkan. Nah, kira-kira apakah sudah dipetakan begitu Bapak ada destinasi-destinasi unggul dan ini destinasi unggulan ini di mana saja dan apa saja begitu Bapak? Baik ya. Jadi pemetaan sebenarnya kalau mau dipetakan semuanya unggul semua ini. Unggul semua ya? Ya, kita saat ini punya super hub. Oh iya. Super hub namanya Labuan Bajo. Tapi jangan lupa sebelum Labuan Bajo itu super hub yang tanda kutip yang benar-benar secara nasional kita punya ada 60 km dari kota ini. Kelimutu. Danau Kelimutu, ya baru saja kami update. Kelimutu ini jauh sebelum semua potensi ada itu sudah lebih dulu begitu ya Bapak. Ini kita sudah petakan banyak destinasi unggul. Ke depan kita akan coba. Ini kebetulan tadi saya lihat di flyer tadi malam saya ngisi diskusi. Kita mau berkoordinasi dengan Taman Nasional Kelimutu. Ternyata hari ini satu flyer. Saya akan komunikasi. Ya. Siap Bapak. Ke depan kita akan perlu pengembangan kembali. Jadi wisatawan ini yang sudah berkunjung ke Labuan Bajo ini kita usahakan untuk pecahkan supaya mereka bisa tersebar juga ke seluruh tempat di NTT. Karena memang kalau mau dipetakan saya sendiri tidak bisa mengatakan bahwa ini lebih baik. Semuanya dalam semua potensi yang ada sangat baik. Iya betul Bapak. Dan jangan lupa gandeng RRI begitu ya Bapak ya. Iya, berkolaborasi. Bapak ini bagaimana Bapak melihat peran masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis kemitraan ini begitu ya. Selain masyarakat, komunitas lokal juga begitu Bapak. Silakan. Ya, jadi komunitasnya adalah bagian dari PTN dalam pengembangan pariwisata. Perannya sangat penting. Kenapa? Saat ini kan kita sementara yang kuat adalah pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kita melakukan pariwisata tetapi aspek lingkungan, aspek budayanya tetap harus terus berlanjut.
berlangsung dan dia harus tertata secara baik. Nah, kekuatan untuk menyiapkan lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, terus apa? Saya tarik melalui masyarakat, melalui hospitality, budaya-budaya kita, semua ada kekuatan pada masyarakat dan komunitas. Meskipun saya sampaikan bahwa meskipun kita punya destinasi yang indah, alam yang indah, tetapi perlu ada aktivitas untuk menambah daya tarik, yaitu aktivitas budaya, special interest, aktivitas yang kita buat untuk semua pendidikan dan sebagainya, tarian ini semua yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan komunitas. Sehingga peran masyarakat sebagai pemuda ini sangat penting. Seperti itu. Bapak terakhir, apa yang menjadi harapan Bapak untuk masa depan pariwisata di NTT dan juga untuk kemitraan ini supaya terus berkembang begitu Bapak? Ya, saya berharap dalam mengenai pariwisata sudah waktunya kita saling merangkulan. Dengan berkolaborasi kita bersama. Semua kendala-kendala yang menjadi tantangan kita ini kita akan dapat jawab dan kita bangun bersama. Pengembangan pariwisata ini, kami di Pariwisata Provinsi NTT sudah punya pengalaman dalam berkolaborasi. Kami melakukan banyak hal dalam 1 tahun terakhir ini dengan kolaborasi. Dan itu tidak berhasil karena dulu usaha ini bukan mendukung. Pada saat pariwisata berjalan secara baik, ada tujuan, ada aktivitas ekonomi, maka tentu dunia usaha akan hidup. Dalam mengaman pariwisata ini ada 13 usaha, jadi rantai nilainya cukup besar. Belum lagi kalau pariwisata kita tingkatkan, maka tentu dia akan sangat berkontribusi bagi rantai pasok pariwisata yang ada di NTT. Sehingga saya berharap Bapak Ibu sekalian, masyarakat, pemerintah, komunitas, swasta, perguruan tinggi, semua yang kita harus koalisi bersama-sama berupaya bersinergi untuk kita membangun pariwisata. Jadi seperti itu harapan kami kepada seluruh stakeholder yang ada di Indonesia ini. Oke, Pak Noldi, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND di kesempatan pagi hari ini. Sukses terus, maju terus pariwisata di NTT. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Salam untuk seluruh masyarakat ND dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mengikuti program ini. Terima kasih. Jadi tetap sukses, Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi.